Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ister Andilawati sebagai host dan di samping Saya Moni Kurniati sebagai narasumber. kita akan mendengarkan materi dari Moni Kurniati dengan topik bagaimana pimpinan perusahaan penerbitan First. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan adalah orang yang dipercaya untuk mengelola perusahaan tersebut. Orang yang dipercaya tersebut adalah orang yang bisa dipercaya untuk memegang saham atau memulai atau membuka usaha. Hal itu tidak mudah dan tidak sembarangan orang yang bisa dijadikan seorang yang menjalankan suatu perusahaan tersebut. Kita harus menilai dan memilih orang yang tepat. Selain itu ada bidang-bidang dalam lingkup usaha, bidang produksi, sirkulasi, iklan, keuangan, dan personalia, adapun layanan pelanggan. Di dalam bidang-bidang ini orang-orangnya itu sudah tertentu. Tentu saja kita tidak sembarangan ya untuk untuk menentukan yang memegang di dalam suatu bidang-bidang tersebut. Selanjutnya itu ada pemimpin perusahaan harus benar-benar mampu memanage tenaga kerja yang ada di perusahaannya agar bisa bekerja dengan maksimal. Maksudnya itu bekerja dengan maksimal, kita harus mencari tenaga kerja yang benar-benar mampu untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha yang akan dijalankannya agar usaha tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa melanjutkan hal yang lebih maju. Selain itu ada pemimpin harus bisa mendapatkan karyawan sesuai dengan kemampuan agar tidak salah langkah. Dan harus sesuai dengan bidang kemampuannya di dalam membina usaha. Nah, misalkan orang yang bisa menjalankan bisnis dan mengenai kemampuannya sendiri, itu kita disuruh melakukan, misalkan berdagang kecil-kecilan, itu kita membuka usaha kecil-kecilan. Kita ingin usaha kita tersebut maju, maka kita harus bekerja dengan baik dan kerja keras, mencari dan memiliki akal yang baik supaya orang bisa membeli apa yang kita jual tersebut. Dan jika kita tidak sesuai dengan bidang tersebut, maka usaha kita tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, ia harus mendengar dan mempelajari semua laporan yang diberikan dari masing-masing manajer yang membantunya. Sebelum kita memulai usaha tersebut, selebihnya kita harus mendengar dan mempelajari terlebih dahulu mengenai usaha-usaha dan mencari informasi-informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang telah maju agar kita bisa maju seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Dalam keadaan tertentu, pemimpin perusahaan harus mengadakan koordinasi dengan pemimpin redaksi untuk membahas produk yang dihasilkan agar sesuai dengan keinginan pasar. Nah, tentu saja kita harus membuat suatu usaha yang bisa menghasilkan karya-karya yang bagus dan menarik supaya orang-orang bisa tertarik melihat dan membeli suatu produk yang telah kita belikan, yang telah kita jual. Hal itu agar apa yang kita promosikan itu bisa sesuai dengan apa harapan orang banyak. Nah, itu tadi materinya ya teman-teman. Sekarang saya mau bertanya nih Mbak mengenai penghasilan utama dari perusahaan First, itu jelaskan. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai
mengenai penghasilan utama dari suatu perusahaan pers tersebut. Ya tentu saja itu dari sektor koran atau majalah dan iklan. Karena maka kedua sektor ini mendapatkan perhatian khusus dari pemimpin perusahaan ini. Nah, kita mempromosikan mengenai koran dan majalah ini, kita harus memiliki nilai berita yang menarik agar pembeli itu tertarik dengan apa yang ada di isi koran ataupun majalah kita. Dan iklan ini harus menarik sehingga pembeli itu bisa tertarik untuk membaca atau mencari informasi-informasi mengenai majalah atau koran yang kita punya. Selanjutnya saya ingin bertanya, tolong jelaskan yang bidang personalia. Apa yang dimaksud dengan bidang personalia itu? Baiklah. Personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola SDM atau sumber manusia pada hal-hal terkait administrasi. Nah, maksudnya itu sumber daya manusia. Perusahaan tersebut pasti memiliki karyawan. Di dalam suatu perusahaan itu pasti ada pemimpin, ada karyawan, ada bawahan atau apa? Itu pasti membutuhkan administrasi agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga karyawan itu bisa diberikan gaji yang cukup kepada karyawan-karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, itu tadi materi tentang pemimpin perusahaan yang ada di penerbitan pers. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.